sekalian hadirin, sidang terbuka Institut Teknologi Bandung dalam rangka peresmian penerimaan mahasiswa baru program magister dan doktor Institut Teknologi Bandung semester 2 tahun akademik 2013-2014 akan segera dimulai. Rektor, Advisory Board, Senat Akademik beserta pimpinan Institut Teknologi Bandung akan memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Rektor Institut Teknologi Bandung akan membuka sidang terbuka Institut Teknologi Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pada hari ini Selasa, Rabu 22 Januari 2014, Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan sidang terbuka dengan acara penerimaan secara resmi calon mahasiswa menjadi mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung untuk program magister dan doktor semester genap tahun akademik 2013-2014. Institut Teknologi Bandung menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara. Maka dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya menyatakan sidang terbuka Institut Teknologi Bandung resmi dibuka. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Rektor ITB. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan bangsa dan pahlawan pendidikan Institut Teknologi Bandung yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Laporan penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung, program magister dan doktor Institut Teknologi Bandung, semester 2 tahun akademik 2013-2014 oleh Dekan Sekolah Pasca Sarjana Profesor Muji Astuti. Yang pertama, pimpinan dan anggota senat akademik, pimpinan dan anggota advisory board, Bapak Rektor ITB beserta seluruh jajaran pimpinan ITB, rekan-rekan dosen Institut Teknologi Bandung, para undangan serta mahasiswa baru ITB yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua untuk dapat berkumpul pada hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya melaporkan kegiatan penerimaan mahasiswa baru program Pasca Sarjana ITB semester 2 2013-2014 yang telah dilaksanakan secara berkesinambungan mulai bulan Oktober 2013 sampai dengan 16 Januari 2014. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, program penerimaan mahasiswa baru Pasca Sarjana ITB semester 2 2013-2014 dimulai dari pendaftaran secara online oleh peminat dan dilanjutkan dengan proses seleksi calon mahasiswa yang dilaksanakan oleh masing-masing program studi bekerja sama dengan sekolah pasca sarjana ITB. Rincian kegiatan penerimaan mahasiswa baru program pasca sarjana ITB semester 2 2013-2014 adalah sebagai berikut. 1. Pendaftaran calon peserta dilaksanakan secara online melalui situs www.sps.itb.ac.id tanggal 1 Oktober sampai 14 November 2013. 2. Proses seleksi peserta dari tanggal 27 November sampai 16 Desember 2013. 3. Pengumuman hasil seleksi di situs www.sps.itb.ac.id tanggal 18 Desember 2013. 4. Pelaksanaan pendaftaran awal sebagai mahasiswa baru bagi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus secara online di situs pmb.akademik.itb.ac.id tanggal 6 sampai 10 Januari 2014. 5. Pendaftaran mahasiswa baru program Pasca Sarjana ITB semester 2 2013-2014 tanggal 13 sampai 16 Januari 2014 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan ITB bekerjasama dengan SPS. Berikut ini adalah gambaran umum selamat dan profil mahasiswa baru Pasca Sarjana ITB semester 2 2013-2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014. Jumlah pelamar program magister 743 orang dan yang diterima sebanyak 549 orang dengan ketetapan pelamar dibanding diterima adalah 10 dibanding 7. Untuk program doktor jumlah pelamar 11 orang dan yang diterima 8 orang. Seperti program magister ketetapan pelamar dibanding diterima untuk program doktor juga 10 dibanding 7. Pelamar mahasiswa baru program magister ITB semester 2 2013-2014 sebagian besar masih berasal dari perguruan tinggi tingkat 1
9% berasal dari luar Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa ITB masih perlu meningkatkan promosi dan sistem seleksi mahasiswa baru yang mudah diakses oleh calon mahasiswa di luar Pulau Jawa, tanpa mengorbankan kualifikasi dan kualitas akademik yang terjadi. Sejumlah mahasiswa baru yang diterima ITB pada semester 2 2013-2014 merupakan peserta beasiswa dari program kerjasama maupun beasiswa dari instansi. Untuk program magister 14% dan program doktor 38%. Usia rata-rata mahasiswa baru program magister yang diterima adalah 29 tahun, dengan usia termuda 21 tahun dan tertua 51 tahun. Sedangkan untuk program doktor, usia rata-ratanya 35 tahun, dengan usia termuda 21 tahun dan tertua 49 tahun. Selain dari mahasiswa berkewargaan negara Indonesia, pada semester 2 2013-2014 terdapat 6 orang berkewarganegaraan asing yang melamar ke program magister ITB. Mereka berasal dari India, Papua Nugini, Myanmar, Iran, Kamboja, dan Inggris. Perlu kami sampaikan bahwa secara total terdapat kenaikan jumlah pelamar program magister selama tahun akademik 2013-2014 dibanding tahun akademik 2012-2013, yaitu sebesar 1,5% dari 3.534 menjadi 3.585. Sementara itu pelamar program doktor tahun akademik 2013-2014 menurun dibanding dengan pelamar program doktor tahun akademik 2012-2013, yaitu sebesar 5% dari 317 menjadi 301. Pada kesempatan ini, Sekolah Bahasa Sarjana ITB menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan, dukungan, dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung pada seluruh rangkaian kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Secara keseluruhan, kegiatan pendaftaran mahasiswa baru ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Namun demikian, kami menyadari masih ada kekurangan dalam kegiatan ini. Kami berharap tahun yang akan datang dapat lebih baik dari pelaksanaan. Akhir kata, kepada semua pihak yang terkait, kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila selama masa persiapan dan penyelenggaraan proses penerimaan mahasiswa baru ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Demikian laporan singkat penerimaan mahasiswa baru program Bahasa Sarjana semester 2 2013-2014. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan mahasiswa baru program magister dan doktor Institut Teknologi Bandung semester 2 tahun akademik 2013-2014 oleh Rektor ITB. Mahasiswa baru dimohon berdiri. Saudara-saudara, setelah menerima laporan dekan Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung bahwa saudara-saudara telah memenuhi persyaratan akademik maupun administratif untuk diterima sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung, maka berdasarkan surat keputusan Rektor ITB tentang penetapan mahasiswa baru ITB program magister dan doktor semester 2 tahun akademik 2013-2014. Dengan ini, saya melantik saudara-saudara sebagai mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung program magister dan doktor semester 2 tahun akademik 2013-2014. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang melimpahkan petunjuknya serta hidayahnya kepada saudara-saudara. Pembacaan janji mahasiswa baru.
Pidato Rektor ITB, Profesor Ahmad Loka, PhD. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Senat Akademik, pimpinan dan anggota Advisory Board, para pengelola ITB di ketiga satuan, satuan akademik, satuan usaha komersial, serta satuan kekayaan dan dana ITB, rekan-rekan dosen dan para pegawai administrasi Institut Teknologi Bandung, para mahasiswa pasca sarjana baru yang berbahagia dan sangat saya banggakan, para mahasiswa lainnya yang saya cintai, serta para undangan dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas karunia-Nya, sehingga pada hari yang sangat berbahagia ini kita diberi kesehatan lahir dan batin, sehingga dapat berkumpul di Aula Barat Institut Teknologi Bandung. Kehadiran kita di sini adalah untuk melaksanakan salah satu agenda utama Institut Teknologi Bandung di tahun 2014, yaitu penerimaan mahasiswa pasca sarjana baru untuk semester 2 tahun akademik 2013-2014. Pada semester ini, ITB menerima sejumlah 515 mahasiswa pada strata pendidikan magister dan 7 mahasiswa pada strata pendidikan doktor. Sebagai rektor dan seluruh staf akademika ITB, perkenankan saya mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara-saudara segenap mahasiswa baru ITB atas kerja kerasnya selama ini, sehingga dapat bergabung dalam komunitas kampus yang membanggakan kita semua ini. Bagi saudara-saudara yang berasal dari luar Pulau Jawa Barat, saya sampaikan selamat datang di Bandung, di bumi Parahyangan. Para mahasiswa baru yang saya cintai dan banggakan, pada kesempatan yang dipenuhi dengan rasa syukur dan bahagia ini, perkenankan saya menyampaikan pandangan tentang pendidikan pasca sarjana dalam perspektif perguruan tinggi research. Saudara-saudara, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, Institut Teknologi Bandung kini kembali telah menjadi perguruan tinggi otonom dengan status badan hukum atau biasa dinamakan perguruan tinggi negeri badan hukum. Pada akhir dekade 1990-an, ITB menjadi salah satu perintis dan perumus gagasan perguruan tinggi otonom, dan pada tahun 2000 ITB menjadi perguruan tinggi badan hukum milik negara atau yang biasa kita kenal dengan PHMN. Landasan konstitusional yakni undang-undang bagi perguruan tinggi otonom telah mulai dirumuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1999. Tetapi proses ini berlangsung secara seksama dan berhati-hati. Sebagian kalangan khawatir bahwa ketika perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi otonom, biaya pendidikan akan menjadi tak terjangkau. Kalangan tersebut khawatir bahwa dengan status otonomi, perguruan tinggi negeri akan melakukan komersialisasi secara tidak terkendali. Gagasan perguruan tinggi otonom atau autonomous university sesungguhnya bukanlah
yang bersangkutan. Tetapi perguruan tinggi otonom tetap terikat pada konstitusi negara dan wajib menjalankan misi sesuai dengan visi dan cita-cita konstitusi negara. Dan oleh karena itu, negara tetap merupakan pemilik dan penopang utama dari perguruan tinggi otonom. Para undangan yang saya muliakan, mahasiswa baru yang saya cintai dan banggakan, dengan status hukum PTN Badan Hukum, ITB telah menetapkan jati dirinya sebagai perguruan tinggi research. Karakteristik dan ketentuan-ketentuan normatif tentang ITB sebagai perguruan tinggi research dirumuskan oleh Senat Akademik Institut Teknologi Bandung. Perguruan tinggi research berbeda dari perguruan tinggi pengajaran dalam fungsi dan struktur organisasinya. Fungsi utama perguruan tinggi pengajaran adalah pelestarian atau konservasi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta kemanusiaan. Kedua adalah pengajaran iptek melalui pendidikan kesarjanaan. Berbeda dari ini, fungsi utama perguruan tinggi research adalah yang pertama menciptakan iptek baru melalui riset dan pendidikan pasca sarjana, dan yang kedua adalah difusi iptek ke masyarakat luas melalui riset dan pengabdian pada masyarakat. Perbedaan fungsional tersebut membawa implikasi pada perbedaan struktural. Unsur utama dari perguruan tinggi pengajaran adalah program-program studi. Dalam perguruan tinggi research, unsur-unsur utamanya adalah unit-unit research seperti kelompok-kelompok keahlian atau keilmuan dan pusat-pusat penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Selain tentu saja adalah program-program studi. Ciri yang khas dari perguruan tinggi research adalah kegiatan pengajaran di program-program studi terintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan penciptaan dan difusi teks di kelompok-kelompok keahlian dan pusat-pusat penelitian. Perlu dicatat di sini bahwa gagasan perguruan tinggi riset tersebut telah mengalami perkembangan-perkembangan di masa yang dikenal dengan sebutan Perang Dingin, yaitu pada periode tahun 1945 sampai tahun 1989. Perguruan tinggi research di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa berfokus pada riset fundamental yang terpaut langsung atau tidak langsung dengan kepentingan pertahanan negara. Negara merupakan pemasokan dalam riset yang utama. Tetapi dengan berakhirnya Perang Dingin di tahun 1989 dan meluasnya globalisasi ekonomi di pasca tahun 1989, orientasi riset di perguruan tinggi dituntut untuk semakin relevan dengan dinamika pasar dan kepentingan publik. Negara tidak lagi menjadi pemasok anggaran riset yang dominan. Industri-industri komersial memainkan peranan yang makin penting dalam mendukung pembiayaan riset di perguruan tinggi tersebut. Lebih jauh lagi, perguruan tinggi juga dituntut untuk semakin responsif terhadap permasalahan-permasalahan publik. Dan sebagai institusi publik, perguruan tinggi juga dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Sebagian kalangan membedakan perguruan tinggi riset periode Perang Dingin dan perguruan tinggi riset era pasca Perang Dingin. Untuk memperjelas perbedaan ini, kalangan tersebut menyebutkan perguruan tinggi riset era pasca Perang Dingin dinamakan sebagai perguruan tinggi entrepreneur atau dengan predikat entrepreneur
lulusan program magister harus mempunyai kemampuan lebih dari lulusan program sarjana, terutama dalam hal berdaya cipta dalam bidangnya melalui sintesis serta pengambilan kesimpulan dari suatu kegiatan penelitian. Yang ketiga adalah lulusan program doktor harus mampu melakukan penelitian secara mandiri, memahami etika dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta menghasilkan karya ilmiah yang mencerminkan keahlian khususnya dan memberikan sumbangan orisinil kepada bidang ilmunya. Dengan harga pendidikan seperti yang digarisbawahi tersebut, pendidikan pada jenjang pasca sarjana merupakan arena yang sangat penting bagi perkembangan IPTEX dan pemanfaatan IPTEX di masyarakat. Yang pertama adalah dalam penyelenggaraan pendidikan pasca sarjana terbuka ruang yang lebar untuk mengembangkan kolektivitas baik antara sesama akademisi maupun antara akademisi dan praktisi. Kebanyakan peserta pendidikan di jenjang pasca sarjana telah memiliki afiliasi pada organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga tertentu, baik lembaga publik, swasta maupun non-pemerintah. Melalui pengalaman kerja yang dimilikinya, para mahasiswa pasca sarjana telah mengenali permasalahan di dunia nyata atau real life problem. Dan setelah lulus, saudara-saudara akan kembali berkiprah di masyarakat sebagai insan IPTEX. Jadi para mahasiswa pasca sarjana merupakan pelaku yang sangat berperan penting sebagai mediator yang menghubungkan dunia akademik dan dunia praktis. Kedua adalah pada jenjang pasca sarjana lebih dimungkinkan terjadinya interaksi antara disiplin-disiplin IPTEX dan sintesis-sintesis lintas disiplin yang unggul dalam hal akademik dan sekaligus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Interaksi dan sintesis ini dapat ditingkatkan dengan mempererat keterkaitan disertasi atau antara disertasi dengan tesis atau antara tesis dengan tesis. Keterkaitan tersebut dapat diwujudkan dengan menyusun agenda pengembangan IPTEX bersama melalui interaksi dan dialog di antara sesama akademisi dan antara para akademisi dan para praktisi di masyarakat. Para mahasiswa baru yang saya cintai dan banggakan, kemajuan IPTEX adalah persyarat bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Untuk memajukan IPTEX dan sekaligus menjadikan IPTEX sebagai sumber kemajuan bangsa, dibutuhkan upaya-upaya untuk mengembangkan dan memperkuat lembaga-lembaga IPTEX, terutama perguruan tinggi dan lembaga-lembaga IPTEX lainnya. Selain itu dibutuhkan upaya-upaya untuk mempererat hubungan-hubungan baik antara perguruan tinggi dan industri atau organisasi-organisasi yang lain yang terkait. Pendidikan di jenjang pasca sarjana merupakan sarana yang penting bagi upaya-upaya tersebut. Perlu kita akui bahwa kondisi kelembagaan IPTEX di Indonesia tidak semaju kelembagaan IPTEX di sejumlah negara lain. Interaksi antara perguruan tinggi dan industri di Indonesia masih terbatas dan lemah, dan kolaborasi antara organisasi-organisasi atau pelaku-pelaku IPTEX juga masih terbatas. Ini semua menimbulkan hambatan-hambatan. Di satu sisi, upaya untuk meningkatkan kontribusi IPTEX di masyarakat, dan di sisi yang lainnya adalah upaya pengembangan IPTEX itu sendiri. Sebuah tantangan kita bersama adalah secara bertahap membangun dan memajukan kelembagaan IPTEX Indonesia dan mempererat
Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pasca sarjana merupakan sebuah langkah yang kecil tetapi sangat penting dalam menjawab tantangan tersebut. Para mahasiswa baru serta hadirin sekalian yang saya hormati, pada akhir sambutan saya ini, marilah kita panjatkan doa kehadirat Allah agar kita semua senantiasa dilimpahi rahmat, hidayah dan bimbingannya, sehingga kita sanggup menjadikan ITEX sebagai sumber kemajuan dan sekaligus sebagai pilar bagi kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Dr. Agung Harsoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mengasihi kita. Dengan kasih-Nya itu Allah menempatkan malaikat di kanan kiri kita yang mencatat segala gerak-gerik kita. Di samping itu, hadirin yang mulia, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi tiap-tiap manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya secara bergiliran di muka dan di belakang. Mereka menjaga manusia atas perintah Allah. Hadirin yang berbahagia, kasih Allah tidak hanya sampai di situ. Allah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian, maka niscaya akan aku kabulkan. Untuk itu, marilah dengan keyakinan penuh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pula malaikat pendamping dan pengiring kita ikut mengaminkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh kebahagiaan, berkirim berkah dan rahmat-Mu ini di Aula Barat Institut Teknologi Bandung, sebuah tempat di mana para manusia pengubah bangsa tercipta. Kami keluarga besar Institut Teknologi Bandung beserta tamu undangan berkumpul di tempat ini dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan, memanjatkan puji syukur kehadirat-Mu ya Ilahi atas limpahan rahmat dan karunia-Mu yang tidak terhingga.
Allahu Rabbana, mulai pagi ini mahasiswa baru magister dan doktor akan memulai studi di Institut Teknologi Bandung ini untuk menekuni dan mentafakuri keilmuan dalam rangka memakmurkan alam semesta ciptaan. Ya Allah, Engkaulah cahaya segala ilmu. Hindarkan kami terhadap ilmu sehingga kami mengingkari amanah. Hindarkan kami terhadap ilmu sehingga kami menjadi sombong dan congkak. Hindarkan kami terhadap ilmu sehingga kami menjadi malas dan kufur terhadap nikmat-Mu. Hindarkan kami dari memperoleh ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Ilahi Rabbi, resapkanlah kelembutan ilmu dalam kalbu sanubari kami, di dalam pikiran kami, di dalam rasa kami, dan dalam setiap tindakan kami. Kami memohon agar dengan ilmu kami dapat semakin berkembang dan mampu menjawab tantangan profesionalisme di masa depan dengan penuh kearifan, kebijakan, keadilan, kecerdasan yang penuh dengan budi pekerti yang luhur. Ya Allah, Engkaulah tempat memohon ampunan, Engkaulah keindahan dan kesejukan. Ampuni kami dari perbuatan yang mencelakakan dan menipu sesama kami. Ampuni kami dari segala kelezatan tanpa mengingat-Mu. Ampuni kami dari setiap kesenangan tanpa mendekati-Mu. Ampuni kami dari setiap kesibukan tanpa mentaati-Mu dan dari setiap kegembiraan tanpa menyertai-Mu. Ampunilah pula dosa dan kesalahan ibu bapa kami, dosa dan kesalahan guru-guru kami, dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami, dan dosa serta kesalahan masyarakat kami. Engkaulah seadil-adil hakim yang memberi ampunan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, serta dari doa yang tidak Engkau dengar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Institut Teknologi Bandung akan menutup sidang terbuka Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang saya hormati, dengan limpahan rahmat Tuhan yang Maha Pengasih, seluruh acara sidang terbuka Institut Teknologi Bandung pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 telah berlangsung dengan tertib, hikmat, dan lancar. Institut Teknologi Bandung mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Maka dengan ini saya menyatakan sidang terbuka Institut Teknologi Bandung resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi